Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah idnihi wa sirajan munir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Awalan tentunya kita tak lupa untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di mana kemudian kita bisa menghadiri satu kewajiban yang agung sebagai seorang muslim laki-laki dengan penuh keamanan. Maka itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang perlu kita syukuri dalam kehidupan ini. Jamaah Jumat rahimahullah, tak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah salat Jumat untuk selalu melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan sekuat tenaga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan tentang manisnya iman. Manisnya iman ini yang kemudian menjadi landasan awal dari seseorang kemudian mendapatkan halawatul ibadah atau manisnya ibadah. Maka manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentunya kemudian kita inginkan. Manisnya ibadah ini tentunya kita dambakan sehingga setiap kita bisa merasakan kenikmatan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat yang kemudian
bisa menikmati ibadah. Bahkan sampai kemudian ada sahabat yang ketika terkena panah, maka dia meminta agar dicabut panahnya ketika sholat. Tentunya kenikmatan ibadah, kenikmatan yang sangat-sangat nikmat, sehingga bisa menghilangkan rasa sakitnya ditarik anak panah dari dalam tubuhnya. Maka kemanisan atau manisnya iman itu menjadi suatu hal yang sangat urgen untuk kemudian kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Salasu man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal di mana jika itu ada pada seorang, maka dia akan mendapatkan halawatul iman atau manisnya iman. Yang pertama adalah ayakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada apapun selain Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang kedua, Rasulullah menyampaikan wa ayyuhibba mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang yang tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyampaikan wa yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudafa finnar. Membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibn Battal dalam Fathul Bari menjelaskan tentang halawatul iman ini atau manisnya iman. Dia menyampaikan halawatul iman itu adalah merasakan kelezatan dalam segala ketaatan dan dalam memikul segala kepayahan pada apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan lebih mengutamakan itu semua daripada harta benda dunia, karena kecintaan terhadap kenikmatan akhirat yang tidak akan habis dan tidak pula lenyap. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita ingin mendapatkan halawatul iman, manisnya iman sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, maka ada 3 hal yang kemudian kita perjuangkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah kemudian menyempurnakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin pertama ini harus dimiliki oleh seorang agar bisa merasakan manisnya iman, yaitu ia harus mencintai Allah dengan sempurna. Dan kesempurnaan cinta ini hanya bisa didapatkan jika ia memposisikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta tertinggi dari apapun juga, lebih dari apapun juga. Untuk mewujudkan kesempurnaan cinta ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia harus menyibukkan, menggunakan seluruh waktunya dengan melaksanakan kata-kata kepadanya dan mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam tafsirnya, sesungguhnya mencintai Allah itu tidak akan sempurna kecuali dengan mentaatinya, dan tidak ada jalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti
apa yang kemudian diajarkan secara fisik, secara ruhiyah, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa merasakan halawatul iman adalah mencintai seorang hanya karena Allah taala, bukan karena kepentingan dunia atau kepentingan-kepentingan yang remeh lainnya. Syekh Hamzah Muhammad Qasim ketika menjelaskan hadis di atas, ia mengatakan, yaitu mencintai saudara sesama muslim dengan cinta yang tulus untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keunggulan agama yang ada padanya atau faidah syar'i yang bisa ia petik darinya, seperti ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kesalehan atau ibadah. Maka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ini menjadi syarat yang kedua seseorang kemudian bisa mendapatkan halawatul iman. Dia melaksanakan hubungan sosial dengan manusia bukan karena kepentingan duniawi, bukan hanya karena uang, bukan hanya karena jabatan, tapi dia mencintai atau berhubungan dengan sesama manusia karena itu adalah ibadah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara saudara-saudara kita yang saat ini dijajah oleh negara Zionis Israel, maka kita, salah satu wujud cinta kita kepada saudara kita adalah kemudian membantunya, minimal dengan doa-doa kita, agar saudara kita sesama muslim di sana ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga agar kita bisa merasakan iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenci kekafiran, membenci kemaksiatan dan semua hal yang dibenci oleh Allah. Karena seorang yang mencintai Allah tidak akan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "Man ahabballahu la ya'sihi." Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hamzah Muhammad bin Qasim ketika mengomentari perkataan Ibnu Qudamah di atas, beliau mengatakan, maksudnya adalah cinta kepada Allah yang sempurna itu bisa menjadi penghalang terhadap kemaksiatan. Karena kemanisan iman dan cinta kepada Allah itu dapat menghalangi seorang dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan di antara faidah dipetik dari hadis tentang manisnya iman ini adalah perasaan benci terhadap segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sebagaimana siapa saja yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Maka marilah kita usahakan dalam diri kita tiga hal tersebut, agar Allah mengaruniakan kepada kita halawatul iman, manisnya iman, halawatul ibadah, manisnya ibadah, yaitu dengan tiga hal. Yang pertama, menyempurnakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi dari cinta selain kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ketika kita mencintai seorang, mencintai sama manusia, cinta kita bukan karena kepentingan dunia atau kepentingan yang remeh-temeh, tapi cinta kita adalah kepentingan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita benci kepada kemaksiatan, kita benci kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh ad-da'iya illa ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallima taslima katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amalaha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ikal wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahumma an khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍallahu ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasara din wahdul min khadalal muslimin wa damir a'da'ad din wa adil kalimatikal ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wa mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.